Channel Karam Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudangnya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Si arwah cantik, Yuka Abadi merupakan seorang mahasiswa seni rupa di salah satu universitas negeri di Jogja. Dari segi penampilan aja emang udah kelihatan banget kok, kalau dia tuh anak jurusan seni rupa. Gimana enggak? Lihat aja rambutnya yang bergelombang udah hampir sebahu. Dan sekarang hanya sering dikucir. Tapi untungnya Yuka rajin keramas sehingga tidak banyak kutu yang bersarang di rambutnya. Penampilan dia juga sedikit acak-acakan kayak mukanya. Jangan heran kalau sampai detik ini dia pun masih menyandang status jomblo. Ternyata memiliki tampang yang acak-acakan juga dapat bermanfaat oleh teman-teman Yuka buat ngusir hantu di kos-kos temennya. Bayarannya sekedar makan gratis di Burjo atau dapat nomor handphone cewek-cewek cantik buat tambah koleksi gebetannya. Yuka itu bisa lihat hantu. Jadi dia itu kayak Ghostbuster buat teman-temannya. Menurut Yuka, bisa lihat hantu ini merupakan anugerah yang dikasih sama Tuhan buat dia. Pasalnya, ia sering dapat rejeki buat mengusir hantu. Subuh-subuh buta saat Yuka hendak mengambil wudhu buat sholat subuh. Dia terperanjat melihat sesosok yang dia yakin banget itu bukan manusia melainkan hantu. Ya iyalah kalau manusia, mana mungkin bisa duduk sambil melayang. Hantu itu sedang duduk-duduk sambil melamun dengan muka sedih di balkon kamar kosnya. Baru kali ini, Yuka berdecak kagum melihat hantu. Karena baru kali ini dia ngeliat hantu dengan paras cantik ala cewek-cewek gerben Korea. Bukannya merinding, tapi Yuka malah berniat kenalan. Dasar Yuka, manusia nggak ada yang naksir. Dia pun mulai beralih buat PDKT sama hantu. Hei, sapa Yuka dengan nada lembut. Tapi sang hantu justru terperanjat melihat Yuka. Pasti karena ngeliat muka Yuka yang mirip sama parutan kelapa. Karena banyak bersarang komedo dan jerawat di mukanya. Kok, lo bisa lihat gue? Hantu itu heran. Karena ada manusia yang bisa ngeliat dia. Situ belum tahu ya siapa gue. Yuka mulai sombong sambil berdecak pinggang. Sambil tersenyum sombong. Elo, hantu baru di wilayah sini ya. Soalnya hantu-hantu di sini gue kenal semua. Kenalin gue Yuka. !2. Namun, mendengar ucapan Yuka justru cewek yang diduga hantu itu malah menangis. Ia terisak-isak dan sedikit tersenyum. Namun, isakannya nggak seperti Mbak Kunti kok. Gue hampir putus asa. Gue berusaha interaksi sama manusia tapi nggak ada satupun yang bisa ngeliat gue. Akhirnya, gue nemu manusia yang bisa lihat gue. Thanks God. !2. Arwah cantik itu girang bak abis dapat undian. Terus kenapa lo jadi hantu? Tanda tanya !2. Yuka mulai ke poin tuh hantu. Berharap ia dapat membantu hantu cantik tersebut. Kali aja masih penasaran dan belum bisa mati secara damai. Gue belum jadi hantu. Gue ini arwah. Kayaknya di kehidupan nyata. Gue lagi koma dan amnesia. Gue nggak tahu. Gue ini siapa. Gue bener-bener nggak inget jati diri gue. Makanya gue butuh bantuan. Dan gue rasa cuma lo satu-satunya manusia yang bisa bantu gue buat nemuin raga gue. !2. Hah? Gimana caranya coba? Yuka hanya kukur-kukur kepala.
Karena baru kali ini dia menemui kasus langka seperti ini. Masaksi ada arwah amnesia. Lalu ia meminta izin buat sholat subuh terlebih dahulu. Berharap menemukan jalan buat bantuin arwah cantik itu. Alhasil, ia kemana-mana diikuti oleh arwah cantik tersebut. Termasuk kuliah, makan, main. Waktu dia ngebantu temennya buat ngusir hantu. Tapi kecuali kalau Yuka pas di toilet. Hari-hari Yuka kini tak kesepian lagi. Namun dia lebih mirip kayak orang gila. Dia sering banget dikira orang gila karena dia ngomong sendirian. Namun, teman-teman yang sudah kenal dekat dengan Yuka sudah mengetahui pribadi Yuka. Itu karena ia memang bisa berinteraksi dengan hantu. Bukan karena ia tahu waras. Hei, arwah cantik, gimana kalau gue panggil elo Hana? Masak gue harus panggil lu wah, arwah sih? Ya, selama elo masih belum ingat siapa lo sebenarnya. Titik petik 2, kata Yuka dengan wajah berbinar-binar. Hana, nama yang cantik. Gue suka. Arwah cantik itu tersenyum bahagia. Ia sekarang memiliki nama yaitu Hana. Tentunya Yuka tak selalu memecahkan masalah sendiri. Ia selalu rundingan dengan sahabatnya bernama Reni. Reni itu sebenarnya sahabat Yuka dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah. Walaupun mereka kini tidak satu kampus. Namun, mereka tetap akrab dan dekat. Hah, jadi lo sekarang diikutin sama arwah cewek cantik? Titik tanda tanya petik 2. Mendadak Reni kaget seakan nggak terima. Atau mungkin Reni takut kalau Yuka diajak jadi arwah gentayangan juga. Nggak usah kaget berlebihan deh Ren. Gue cuma pengen bantuin nih arwah nemuin raganya doang. Biar dia bisa hidup lagi itu aja. Titik petik 2. Yuka mulai menegaskan kepada sahabatnya yang lebih mirip kayak jelasin sesuatu ke pacar biar nggak terjadi kesalahpahaman antara mereka. Mendengar penjelasan dari Yuka, bukan kelegaan yang Reni dapat, melainkan pikiran-pikiran jelek yang Reni dapat. Yuka justru tak mengerti dengan sahabatnya itu, karena tanpa persetujuan dari Reni pun, ia tetap akan membantu Hana. Namun, ia menghargai Reni sebagai sahabatnya. Yuka ternyata serius ingin membantu Hana. Ia melukis sosok Hana. Kebetulan sekali Yuka memang jagonya melukis. Sehingga apapun yang ia lukis akan menyerupai aslinya. Rencananya hasil lukisannya akan ia sebar di Facebook, Twitter, bahkan di kampus. Seandainya ada yang mengenal dengan sosok Hana yang ia lukis, Hana pun ikut senang karena Yuka tulus membantunya. Hari demi hari, dan berganti menjadi bulan. Sudah 3 bulan mereka selalu bersama. Seandainya aja Hana itu manusia bukan arwah. Pikiran itu selalu saja bergelayut di pikiran Yuka. Orang yang melihat kebersamaan mereka pasti akan menghancurkan dan mematahkan hati siapapun yang melihat. Karena paras cantik Hana yang memang cantik ini bukanlah isapan jempol belaka saja. Penyebaran lukisan Hana pun belum membuahkan hasil. Hana yang sering menangis itu pun sering putus asa untuk kembali menjadi manusia. Namun, Yuka selalu menghibur dengan berbagai macam cara agar Hana tak sedih. Reni sang sahabat yang merasa akhir-akhir ini Yuka menjadi jauh, justru sedih. Namun, saat sedih pun Yuka tak berada di sampingnya. Saking dongkol dan emosinya, Reni datang ke kos Yuka. Yuka sedang tiduran sambil ngomong sendiri. Bukan melainkan Yuka sedang bercengkerama dengan Hana, si arwah cantik yang udah mengalihkan dunianya. Elo tuh sekarang hampir mirip kayak orang gila tahu gak? Titik tanda tanya petik 2. Reni mendadak masuk ke kamar kos Yuka tanpa mengetuk pintu. Dengan wajah berapi-api. Elo,
Kenapa sih Ren? Yuka sang sahabat berusaha mengalah. Karena baru kali ini Reni jadi sensitif banget. Elo. Jadi jauh sama gue semenjak kedatangan arwah sialan itu. Hei. Arwah, kalau lo denger omongan gue ini, sebaiknya lo jauhin deh Yuka. Kedatangan lo tuh cuma bikin Yuka jadi kayak orang gila. Titik petik 2. Reni semakin gak bisa mawas diri. Ia pun melontarkan kata-kata yang membuat hati Hana sakit. Yuka hanya melongo. Ren, jangan kayak anak kecil dong. Gue cuma mau membantu Hana. Yuka berusaha menenangkan hati sahabatnya itu. Karena ia merasa akhir-akhir ini ia memang cuek dengan Reni. Bahkan saat Reni punya masalah sekalipun. Oh, jadi lo lebih belain arwah itu daripada sahabat lo sendiri gitu. Terus salah siapa kalau gue sayang sama lo yuk? Salah siapa kalau gue ngerasa cemburu gini? Oke, gue pergi dari hidup lo. Reni membanting pintu kos Yuka. Sedangkan Yuka malah terperangah dengan ucapan Reni. Dia tak menyangka bila ternyata Reni sayang sama dia. Dan amarahnya diakibatkan karena ia merasa cemburu sama Hana. Gue sebaiknya pergi dari hidup lo yuk. Gue nggak enak lo jadi marahan sama Reni. Titik petik 2. Hana mulai berkecil hati lagi. Ia hanya tak ingin membebani orang. Jangan Han. Lo belum nemuin raga lo. Gue bakal ngelanjutin ini semua. Sampai lo bener-bener kembali jadi manusia. Titik petik 2. Mendadak Yuka jadi pria paling romantis sepanjang hidupnya. Lalu ia ingin memeluk Hana. Namun nggak bisa. Yuka hanya terkekeh-kekeh menyadari kembali kalau Hana itu arwah bukan manusia. Kehidupan Yuka agak berubah semenjak bertemu Hana. Dia jadi lebih sering mandi, pakai parfum. Rambutnya pun juga udah dipotong. Itu pun karena permintaan Hana. Karena ingin Yuka tampil lebih rapi dan Yuka pun menikmatinya. Teman-temannya juga melihat sisi perubahan yang berbeda dari Yuka. Muka Yuka udah nggak acak-acakan lagi. Ternyata Yuka memiliki sisi ganteng walaupun hanya sedikit tapi lumayanlah agak bersinar sedikit auranya. Kabar datang setelah 5 bulan kemudian. Lukisan cewek cantik Yuka yang tak lain adalah Hana telah bersambut. Seorang pria yang mengaku sebagai tunangannya mencari Yuka. Hana pun senang sebentar lagi ia akan kembali menjadi manusia ketika ia memasuki raganya nanti. Namun, sedikit kegelisahan di hati Yuka. Yuka ternyata diam-diam menyukai Hana. Tapi ternyata Hana sudah bertunangan dengan orang. Dan Yuka tak ingin merusak itu. Besok, kita akan ketemu Romi. Orang yang mengaku sebagai tunangan Lohan. Titik petik 2. Yuka memasang wajah muram. Ia seperti tidak rela melepaskan Hana. Semoga gue cepat ingat kembali. Gue sama sekali nggak ingat Romi. Titik petik 2. Mungkin di saat lo kembali ke kehidupan manusia, lo akan mengingat kembali kehidupan nyata lo. Tapi, Yuka menghela nafas kemudian. Hana melihatnya dengan tatapan sendu. Dalam lubuk hatinya ia juga tak ingin berpisah dari Yuka. Pria yang baik dan tulus selama ia menjadi arwah. Tapi apa yuk? Titik tanda tanya petik 2. Mungkinkah lo tetap bakal ingat sama gue ketika lo kembali jadi manusia? Setidaknya, ingat gue sebagai sahabat lo. Hana hanya terdiam dan tertunduk karena ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ia kembali menjadi manusia. Mungkinkah ia masih mengingat Yuka? Yuka mendatangi rumah sakit di daerah dekat kampusnya. Ternyata selama ini, Hana koma di rumah sakit dekat kampusnya saja. Ia melihat tunangan Hana bernama Romi sedang duduk di lobi dengan santai. Ia menunggu Yuka. Hana juga ikut bersama Yuka ke rumah sakit.
Yuka menceritakan perihal tentang arwah Hana yang lupa akan raganya di mana. Ternyata nama arwah cantik itu Cherry. Dan Romi juga menjelaskan kalau memang kemungkinan besar akibat kecelakaan mobil membuat Hana amnesia. Ia koma sudah cukup lama, hampir setahun sudah, dan mungkin masa lalu akan tentang tunangannya pun terhapus. Yuka berusaha menghibur Romi. Apa lo siap? Tanya Yuka kepada Hana. Gue takut yo. Mendadak Hana meragu. Takut apa lagi? Bukannya ini kan yang lo mau. Lo bakal kembali jadi manusia. Lo bakal hidup kembali. Gue takut nggak bisa ingat lo yo. Titik petik 2. Udah. Nggak apa-apa. Yang penting lo jadi manusia dan hidup bahagia bersama Romi. Titik petik 2. Hana alias Cherry itu pun secara perlahan berjalan mendekati raganya yang terbaring koma di ranjang rumah sakit. Hana pun segera memasuki raganya. Yuka segera pamitan pulang. Namun Romi menahan Yuka agar ia menunggu Hana siuman. Beberapa detik setelah Hana masuk ke raganya, ia pun siuman. Hana nampak terlihat bingung. Yang membuat hati Yuka sedih adalah Hana ternyata tak ingat dengan dirinya. Ia pun beranjak pulang dengan langkah gontai meninggalkan Hana bersama tunangannya. 2 hari semenjak Hana kembali menjadi manusia dan kembali ke kehidupannya, Yuka pun kembali melanjutkan hidupnya. Ia juga segera minta maaf dengan Reni yang sempat marah dengannya. Baginya Hana hanyalah sepenggal kisah unik yang pernah ia alami, yang tak akan pernah ia lupakan. Hana ataupun Cherry, si cewek cantik bak girlband Korea yang telah mengalihkan dunia Yuka. Oke deh, gue maafin. Gue juga minta maaf yuk. Sikap gue nggak seharusnya gitu. Titik petik 2. Reni kembali ceria dengan kembalinya Yuka seperti sedia kala. Namun Yuka merasa ada yang hilang ketika Hana tak ada lagi. Nah, gitu dong baru Reni sahabat gue. Yuka mengacak-acak rambut Reni. Mereka kembali bercengkrama seperti biasanya. Mereka berdua telah melupakan masalah mereka. Termasuk Reni yang kembali memendam perasaannya kepada Yuka. Karena Reni pun tak membahas perihal perasaan kepada Yuka. Selesai. Kali aja seram.